Anak zaman now, pemuda-pemudi zaman sekarang sudah terbiasa dengan teknologi canggih, tablet, PlayStation, virtual reality, you just name it. Tapi teknologi ini belum membantu mereka untuk belajar loh. Kebanyakan kan lebih pada untuk fun, lebih pada untuk connected dengan teman-temannya, lebih pada untuk ya hal-hal yang seperti itu. Telah hadir sekarang yang kita sebut dengan tablet raksasa. Istilah kerennya IFP, Interactive Flat Panel, untuk pengalaman luar biasa bagi para guru, para siswa, dan tentunya nantinya semua stakeholder dalam proses belajar mengajar ya. Inilah saatnya sekolah menjadi rumah kedua. Guru bahagia, siswa bahagia, pembelajaran lebih antusias, interaktif, engaged, dan tentunya efektif plus produktif. Ya, teman-teman semuanya, selamat datang kembali Insight Learners, Insight Leaders di YouTube channel kita Insight Web Academy dengan Bora. Video kali ini saya masih tetap membahas tentang temanya tablet raksasa. Tapi mungkin kita sekarang dalam konteksnya pendidikan nih, konteksnya proses belajar mengajar di sekolah-sekolah, di universitas. Kalau kita ngomong sekarang mungkin kadang-kadang kita bisa ngomong mungkin education 5.0 ya. Kalau education yang paling boring dulu awalnya itu kan si guru berdiri di depan, kemudian dia ngajar, dia ngomong sendiri, muridnya kadang-kadang ngerti atau tidak ada suatu interaksi. Ini yang kadang-kadang disebut juga learning 1.0 atau education 1.0 ya. Setelah itu proses belajar mengajar menjadi lebih menarik lagi dengan adanya interaksi antara guru dan murid, dengan sekarang bukan guru centered, tapi mulai menjadi murid-centered ya di sananya. Setelah itu lebih maju lagi, kalau kita bilang tentang learning 3.0, itu yang dibilang kayak social learning ya. Jadi bagaimana kita belajar bareng-bareng nih. Bagaimana kita banyak melakukan kayak semacam kerja kelompok ya di situ ya. Setelah itu 5.0 itu kalau nggak salah kita ngomong tentang mobile ya. Belajar memakai mobile segala macam. Menurut saya antara 4.0, 5.0 ini nanti ada satu fasenya yang memang yang namanya proses belajar mengajar itu tetap ada gurunya, tetap ada muridnya. Cuman sekarang di zamannya knowledge ini, kita ngomong knowledge ekonomi, di dalam zamannya di mana kita itu overflow dengan segala macam informasi, berarti kita deal dengan information di sini. Yang mana proses belajar mengajar, kita mungkin akan butuh kayak semacam alat bantu. Bagaimana kita bisa menyampaikan proses mengajar dengan lebih efektif, bagaimana kita bisa mendapatkan juga support daripada knowledge di luar kita. Yang saya maksud sekarang ini adalah knowledge-nya, kita bicara tentang knowledge yang ada di internet sampai dengan AI. Kemudian bagaimana kita bisa tetap keep attract murid-murid kita, mahasiswa kita, supaya mereka itu tetap pay attention, mereka itu engage, mereka tuh bisa kerja dalam kelompok, mereka tuh bisa berkreatif di dalamnya, bahkan mungkin berfantasi, yang nantinya ujung-ujungnya apa yang di pelajaran ini memang bisa diterapkan ya di sininya. Nah ini nanti apa hubungannya dengan tablet raksasa ya? Halo semuanya, kegiatan pembelajaran hari ini di Smart Classroom dengan menggunakan IFP sudah selesai nih. Kita tanya yuk pengalaman peserta belajar di Smart Classroom seperti apa sih? Pengalaman aku sangat positif. Dengan adanya Smart Classroom ini memungkinkan pembelajaran kita menjadi lebih interaktif dan sangat real time. Hai Aksa, tadi kan kita udah coba nih belajar di Smart Classroom. Menurut kamu, apakah Smart Classroom ini dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan? Bisa banget. Menurutku, Smart Classroom dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan. Teknologi ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada setiap tingkat. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, perangkat interaktif dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan juga visual. Sementara di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, teknologi ini dapat dioptimalkan untuk kolaborasi, simulasi, dan juga analisis data yang lebih kompleks. Kalau saya ngomong kalau tradisional yang namanya dalam kelas,
Sekarang kayaknya rata-rata sekolah itu pasti papan tulis akan tetap ada, tidak ada yang namanya kelas tidak ada papan tulisnya. Karena biar gimana yang namanya guru kan perlu untuk ngajar ya, untuk coret-coret, muridnya kadang-kadang disuruh maju ke depan untuk coret-coret juga. Rata-rata sekolah sekarang, rata-rata universitas pasti punya, kalau bukan LCD projector, kalau zamannya saya kuliah dulu masih overhead projector, atau mereka punya TV yang bisa dilihat. Nah, satu step yang lebih jauh seharusnya sekarang kita mulai bicara bukan tentang TV ditambah dengan papan tulis ya, tapi mulai bicara tentang yang dibilang tablet raksasa tadi. Bedanya apa sih dengan tablet raksasa dengan TV ditambah dengan papan tulis? Ada beberapa untuk saya yang akan membuat proses belajar mengajar itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Yang pertama tentunya akan jauh lebih produktif. Yang paling simpel produktif itu apa? Misalnya si guru bisa memakai NFC atau QR code ataupun password, dia tinggal ketik semua bahannya dia masuk, udah personalize apa yang dia butuhkan, data-datanya dia di sana, yang berarti kan prosesnya itu udah cepet tuh pembukaannya. Dulu waktu saya ngajar itu kan salah satu yang paling rumit di depan itu kan bentar lagi USB stick saya ketinggalan lah, komputernya nggak bisa nyambung lah, hal-hal seperti itu kan udah done ya. Berarti dengan cepat kita bisa mulai mengajar. Kemudian dalam mengajar sendiri, tadi saya bilang bukan hanya kita bisa memanfaatkan bahan yang kita udah siapkan, tapi dengan yang namanya tablet ya, itu kan berarti biasanya connect dengan internet ya, yang berarti kan kita selalu bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada di internet dengan sangat mudahnya. Kita bisa menunjukkan dengan berbagai informasi ada di YouTube, di web. Jadi orang akan mulai biasa bermain dengan multiple information. Bahkan kalau kita ngomong tentang tablet raksasa modern ini, rata-rata bisa multiple Windows kan. Berarti kan kita bisa menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks lah di dalamnya. Jadi knowledge dari luar. Di samping itu untuk interaksi, terutama untuk anak-anak, itu cukup banyak loh software yang udah tersedia yang membuat mata pelajaran yang dulunya membosankan, mata pelajaran yang mungkin sulit untuk dicerna, itu kita bisa buat lebih interaktif. Kita bisa buat dengan bantuan software-softwarenya lebih menarik. Bahkan ada semacam permainan-permainan game. Kita bisa membuat gamification. Jadi ada sesuatu yang lebih daripada hanya memproyeksikan sebuah informasi atau mencoret-coretnya. Bahkan terkadang itu yang baru itu kan dia bisa, layarnya bisa dibagi menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, sehingga muridnya bisa dia minta untuk maju ke depan, bisa kayak semacam kompetisi ya di sananya. Sesuatu yang berbeda ya. Di beberapa sekolah di luar negeri yang saya lihat itu kadang-kadang kita punya beberapa daripada tablet raksasa ini, sehingga murid-murid bisa melakukan kerja kelompok dan mereka bisa mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat efektif. Apalagi beberapa sekolah kan memang dasarnya murid-muridnya udah memakai tablet ya. Berarti kan dari tabletnya bisa diproyeksikan dengan mudah kan. Sehingga informasinya itu akan dengan cepat bisa dipresentasikan. Sehingga proses kayak creativity, proses semacam problem solving, hal-hal yang harus dipelajarin dalam proses pendidikan seorang anak atau seorang mahasiswa nantinya, itu bisa dilakukan dengan sangat efektif. Mahasiswa-mahasiswa kita atau anak didik kita ini dari awal udah mulai belajar bagaimana memakai teknologi untuk pengembangan diri, untuk penambahan knowledge, bukan hanya untuk game ya di sininya. Terakhir, kalau kita bicara tentang smart campus, smart classroom, nantinya kan ada juga hybrid classroom ya. Dengan memakai tablet raksasa ini, itu yang namanya pengalaman belajar secara hybrid itu naik level, naik ke suatu kelas berikutnya di dalamnya. Sebagai contoh, kami bisa langsung mengakses berbagai materi digital di IFP dan melakukan diskusi secara real time. Hal ini juga sangat membantu terutama ketika menghadapi materi yang cukup kompleks, misalnya matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Guru juga dapat memberikan umpan balik secara real time, instan, dan juga langsung, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Terakhir, selain hybrid classroom, yang terakhir itu adalah keunggulan lagi yang disebut dengan smart campus ya. Yang mana kalau smart campus
Itu saya pernah lihat di China. Berarti guru punya kartu NFC, dia tinggal tempel. Kemudian dari TV-nya ini kan dia mengontrol seluruh ruangan ya. AC, kemudian korden, lampu, semuanya kan otomatis akan hidup sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya. Kemudian tim IT itu bisa mensupport prosesnya itu dari jarak jauh dengan kayak remote control yang kalau orang-orang kayak PC kan udah biasa ya. Dengan itu kan berarti productivity daripada IT support itu akan meningkat jauh dan tim IT support akan bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Ini hanya salah satu aspek ya yang kita harapkan nantinya dengan adanya proses belajar mengajar yang lebih modern, para mahasiswa, para murid-murid itu bisa belajar dengan lebih efektif, guru juga ngerasa lebih enak terbantu dengan alat bantu ini, dan bahkan para pengajar, para pimpinan universitas, para pimpinan sekolah, juga IT support itu semuanya akan mendapatkan benefitnya. Satu lagi nih, yang tadi saya bilang dengan pimpinan universitas, kadang kan kita butuh kayak broadcast suatu informasi ya, atau kadang-kadang kita butuh juga misalnya ada pengajar tamu gitu, yang mana dia mengajar dan kita tidak punya ruangan yang cukup besar, sehingga murid akan tetap di kelasnya masing-masing, itu juga bisa loh broadcast. Yuk komen, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.